Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Well guys, sekarang kita belajar tentang cara menulis dan membuat 3 bab awal yang menarik hati editor. 3 bab awal ini bisa menjadi kunci kamu lolos platform guys, karena memang penting banget. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja belajar bareng with Valenas. Poin 3 bab awal adalah fokus pada karakter utama. Jika ada 2 karakter utama, maka fokus ke keduanya. Usahakan di awal harus menggunakan cliffhanger di setiap bab dan alur cerita harus menarik. Jadi di sini tuh kamu wajib harus menekankan tokoh utamanya di awal. Kalau bisa, kamu buat konfliknya udah dari bab pertama. Kamu gak harus, bukan gak perlu pakai prolog. Tapi kalau kamu bisa membuat prolog, ya itu lebih bagus. Bermain dengan plot. Oke, menurut pengalamanku platform lebih menyukai plot menegangkan di awal dan kamu berikan konflik yang membuat sang protagonis atau pemeran utama terlihat buruk. Namun di 3 bab awal ini kamu menyuguhkan konflik seolah-olah selesai, padahal cerita belum dimulai. Maksudnya gini guys, jadi kalau alur flashback dulu ya, alur flashback itu yang paling bisa ngena buat editor. Kenapa? Karena di awal itu pasti misalnya nih ngasih ketegangan, kayak kamu membuat pemeran utama pria dan wanitanya tuh meninggal dulu gitu. Nah, pemeran utama wanita dan pria ini meninggal. Ini di bab kedua sudah sebuah alur bahwa pemeran utama prianya ini pengen mencegah hal itu terjadi gitu. Terus akhirnya dia kembali ke 40 tahun sebelumnya supaya hal itu tidak terjadi kayak gitu. Nah, itu kan flashback ke belakang. Nah, itu kalau kamu pintar untuk mengemas di bab pertama, bab kedua, bab ketiga, itu mesti kena ke pembaca juga. Kenapa? Karena mereka pasti akan buka, kok pemeran utamanya udah meninggal gitu kan. Terus ini ceritanya bakal kayak gimana? Nah, di bab kedua kamu wajib kasih cliffhanger. Jadi ada yang kata kunci kamu nggak terjawab di situ. Jadi udah kamu sebar masalah tapi nggak dijawab masalahnya apa. Terus kamu masuk ke bab ketiga. Itu terus kamu lakuin sampai di bab terakhir novelmu guys. Nah, 3 bab awal ini kunci utama ceritamu itu akan menarik atau enggak. Dan kalau kamu sudah menggunakan alur yang seperti ini, biasanya editor udah, wah ini bakal keren nih. Karena di awal tuh kan biasanya orang ngunci bab tuh di bab kelima, bab keenam gitu kan. Nah, kalau bab 3-nya aja udah kayak gini, apalagi bab keempat, bab kelima gitu pikirnya editor. Karena editor itu nggak akan baca dari awal sampai akhir guys. Dia cuma baca sinopsis sama baca contoh babmu di 3 bab awal atau 5 bab awal. Jadi di sini kamu benar-benar harus bikin sesuatu yang greget, sesuatu yang bagus gitu. Jangan sampai kecolongan sama editor. Wah, udah kayak gini, udah coret gitu. Padahal dia baru baca bab pertama. Jangan sampai. Jadi kamu harus benar-benar teliti. Terus kamu bisa ke alur maju. Alur maju bisa. Misalnya ketegangannya ya. Di awal tuh ada perselingkuhan yang membuat terjadinya pembunuhan tuh yang pertama nih, yang awal-awal gini. Terus nanti kamu kasih 10 tahun kemudian gitu. Terjadi apa? Nah, itu kamu kemas ketegangan-ketegangan di awal dari bab 1, bab 2, ketiga. Nah, itu kamu mau cerita apa? Kamu udah ada kerangkanya dulu. Jadi pertamanya apa yang harus kamu ceritakan, keduanya gimana, terus endingnya kamu juga harus tentuin mau ending bahagia atau menggantung atau sedih. Itu udah harus kamu tentuin dari awal. Karena ini kunci kamu buat 3 awal yang bagus guys. Jadi kamu udah ngerti, oh ya alurnya kayak gini gitu. Nah, ini juga bakal dinilai sama editor. Karena apa? Kebanyakan kan penulis ngambil alur maju guys. Karena alur flashback itu nggak semua orang bisa. Beneran, jadi flashback itu termasuk alur yang sulit untuk dibuat. Tapi kalau kamu punya imajinasi yang lebih gitu, kamu belajarlah buat yang sulit. Karena apa? Di saat kamu buat yang sulit, nanti yang mudah akan jauh lebih mudah. Nah, aku kasih contoh nih, ini alur maju aja ya.
Di bab pertama, kamu menyuguhkan hari yang bahagia saat hari kelulusan. Namun bersama dengan itu, kamu melihat kenyataan bahwa kekasihmu berselingkuh dan membuat kamu emosi. Ketika mereka ketahuan, tanpa sadar kamu mengucapkan kata-kata menantang bahwa kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik besok pagi. Padahal hal itu mustahil karena tidak mudah mencari pria yang tulus dalam waktu sehari. Terus di bab kedua, kamu dalam situasi terdesak karena sudah mengucapkan tantangan kepada pacarmu yang berselingkuh. Dengan nekat kamu menarik tangan seorang cowok populer dan menciumnya di depan pacarmu yang berselingkuh. Hari itu sang cowok populer mengikuti skenariomu, tapi setelah berhasil membuktikan kepada pacarmu yang sekarang sudah menjadi mantan, dia berubah sikap. Dia mulai mempersulit hidupmu dan kisahmu dengannya. Nah, alur maju ini biasanya digunakan di drama Korea juga, dan ini tuh aku terapkan di novelku yang Menikahi Paman Calon Suamiku. Karena di awalnya dia perselingkuhan, terus dia mendapatkan jodoh dari orang yang tidak dikenal sebenarnya. Ternyata dia adalah pamannya calon suaminya gitu. Nah, ini juga menceritakan seperti itu guys. Jadi ada masalahnya, udah ada konfliknya di situ, terus sang pemeran utama wanita kepengen menyelesaikan masalah itu gitu, tapi dia asal solusinya, akhirnya malah membuat masalah baru. Nah, konflik utamanya kan belum selesai karena konflik barunya ini yang ditimbulkan oleh si pemeran utamanya ini baru akan dimulai. Nah, jadi bab 1, bab 2, bab 3 belum tentu cerita itu baru mulai guys. Bisa jadi 1, bab 2, bab 3 itu menceritakan tentang awal mula cerita itu dimulai gitu. Jadi kamu bisa mengemas ceritamu itu setegang mungkin. Kalau aku saranin di bab 1, bab 2, bab 3 kamu kasih prolog juga gak masalah, gak dikasih juga gak masalah, itu gak berpengaruh guys. Well guys, hal penting yang harus kamu lakukan itu ya, setelah kamu membaca cerita atau kerangka cerita yang aku suguhkan barusan, kamu bisa pelajarin di film-film atau drama Korea. Mereka selalu menyuguhkan konflik di depan padahal cerita itu belum dimulai. Kamu bisa mengakalinya dengan alur flashback akibat dari kejadiannya dulu, baru kamu ceritakan sebabnya apa. Ini udah biasa sih. Sebenarnya kalian tuh bisa. Kalau kalian terbiasa dengan alur flashback, ini yang harus kalian pelajari. Karena apa ya namanya, alur yang kayak gini nih memang yang dicari editor gitu. Kalau kamu kepengen jadi penulis e-novel atau penulis Vizo atau penulis di akun Good Novel, kalau kamu kepengen ngambil yang X yang selama ini dibilang susah, kamu mainin 3 bab awal ini dengan alur flashback, yakin pasti ada nilai plus di hati editor. Dan perlu diingat, jangan terlalu banyak dialog batin, bukan dialog biasa ya, dialog batin. Perbanyaklah kamu menggunakan show don't tell. Jadi kamu menunjukkan dengan narasi, terus kamu harus belajar tanda baca itu dengan betul. Nah, kamu bisa pelajari sebelum aku up lagi, kamu pelajari tips dan tutorialku. Itu banyak banget tentang aturan kepenulisan. Kamu bisa belajar dulu di sana, oke? Well, terima kasih buat kalian yang selalu belajar dan udah menjadi pelanggan di video YouTubeku. Semoga besok setiap hari Rabu ya, aku bisa up lagi tentang tips kepenulisan lagi untuk video pelanggan, oke? Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku.